kita mulai. Kelihatan ya rekan-rekan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini mata kuliah sosiologi KPM 131. Sebenarnya menulis KPM gini salah nih ya. Harusnya KPM 131 ini angka satunya enggak ada space ya. Sosiologi KPM 131 berarti mata kuliah ini disampaikan kepada mahasiswa IPB pada tahun pertama. Bisa semester ganjil, semester 1, dan semester genap, semester 2. Seperti Anda menerima pada semester 2. Angka 3 ini angka 3 digit kedua. Angka 3 ini menjelaskan bahwa mata kuliah ini diampu oleh salah satu divisi kelompok dosen-dosen yang mengampu mata kuliah ini, yang angka 3 ini dari divisi sosiologi pedesaan dan pengembangan masyarakat. Ya. Kemudian digit ketiga, angka 1 ini adalah nomor urutnya. Jadi dia nomor urut 1. Ya. KPM 131. Nah, saya akan menyampaikan pertama adalah deskripsi mata kuliah. Apa sih deskripsi mata kuliah ini? Nah, mata kuliah ini 2 SKS, 2 jam kuliah. Di dalam 2 jam kuliah ini tentu nanti beragam metode yang kami terapkan sehingga kita mempunyai cara-cara tertentu untuk mencapai learning outcome, capaian pembelajaran dari proses perkuliahan. Mata kuliah ini bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa memahami landasan teori-teori sosiologi dan menggunakan konsep-konsep sosiologi untuk menganalisis fakta sosial dan memahami hasil penelitian sosiologi. Ya, jadi bagaimana nanti dalam perkuliahan ini Anda mendapatkan teori-teori sosiologi. Di dalam teori-teori itu ada konsep-konsep sosiologi yang dapat kita gunakan, baik teori maupun konsep tadi, untuk menganalisis fakta-fakta sosial, social fact ya, atau fakta-fakta sosial, dan memahami hasil-hasil penelitian sosiologi. Topik-topik yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah pertama, memahami masyarakat secara sosiologis, kemudian interaksi sosial, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial, potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial, keragaman dan eksistensi budaya Indonesia, dinamika kelembagaan sosial, dinamika grup dan dalam masyarakat yang berubah, birokrasi dan pencegahan korupsi, dinamika stratifikasi dan mobilitas sosial di Indonesia pada era digital, kekuasaan dan wewenang, komunikasi merajut hubungan sosial, krisis ekologi dan modernisasi ekologi, gender, kesetaraan dan inklusi sosial, serta yang terakhir, perubahan sosial dalam arus globalisasi. Itu deskripsi mata kuliah yang akan Anda pelajari difasilitasi oleh saya dan beberapa dosen praktikum oleh beberapa dosen yang lain dalam kelompok mata kuliah sosiologi. Ya, ini deskripsinya, jadi saya ulangi lagi. Intinya kami akan menyampaikan ada beberapa teori dan konsep-konsep yang akan Anda gunakan untuk menganalisis fakta-fakta sosial dan memahami hasil-hasil penelitian sosiologi. Apa saja fakta-fakta sosial itu? Nah, dalam konteks sosiologi bisa kita lihat bagaimana interaksi, relasi sosial yang terjadi di antara kita, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini banyak bentuk-bentuk interaksi dan relasi yang berubah ya. Seperti Anda, mungkin ada yang belum pernah datang ke IPB Bogor, tapi sudah kuliah masuk ke semester kedua gitu ya. Nah, bentuk-bentuk relasi ini akan mengalami perubahan-perubahan selama pandemi. Insya Allah kalau pandemi ini selesai, kita bisa berjumpa kembali secara face to face di kampus IPB Darmaga Bogor, sehingga itu satu bentuk fakta-fakta sosial. Fakta-fakta sosial yang lain kita juga bisa melihat, misalnya tadi ada interaksi, bagaimana persoalan-persoalan misalnya kesejahteraan masyarakat, ya ketimpangan, kemiskinan, masalah-masalah sosial. Kemudian bisa juga kita lihat fakta-fakta sosial itu berbentuk bagaimana kelembagaan-kelembagaan yang muncul, kelompok-kelompok yang muncul, pola-pola relasi yang muncul, misalnya akibat pandemi COVID-19 dan seterusnya. Banyak sekali fakta-fakta sosial. Kita tidak menganalisis fakta ada fakta alam, tapi apakah ada kaitan antara fakta sosial dengan fakta alam? Erat kaitannya. Bahkan nanti di dalam ilustrasi-ilustrasi kita lihat, terutama misalnya dalam konteks ekologi, itu kita juga melihat dengan keterkaitannya dengan realitas alam atau fakta-fakta alam. Di samping kita
mempertautkan dengan fakta sosial, dan fokus kita adalah menganalisis fakta sosial dan memahami hasil-hasil penelitian sosiologi. Ini karakteristik mata kuliah sosiologi yang diberikan untuk mahasiswa pada PPKU ya, pada mahasiswa dengan kompetisi umum seperti ini. Yang pertama dikatakan stand alone, ya, mata kuliah sosiologi mampu berdiri secara mandiri di IPB. Nah, secara historis sudah banyak perubahan-perubahan. Dulu dimulai dengan nama sosiologi pedesaan, pernah jadi ilmu sosial dasar, ya, kembali lagi menjadi sosiologi umum, sosiologi pedesaan, kemudian sosiologi umum, dan terakhir bagi Anda di PPKU ini namanya mata kuliah sosiologi. Dan SKS-nya berkurang, dulu selalu 3, sekarang menjadi 2, sesuai dengan apa yang disebut dengan kurikulum IPB 2020, ya. Jadi kita mengembangkan sosiologi mampu berdiri secara mandiri di IPB. Kemudian yang kedua, dia compulsory. Wajib semua mahasiswa PPKU IPB mengambilnya. Jadi lulusan IPB nanti dia pernah belajar sosiologi. Di mana? Di semester 1 atau semester 2 ketika mereka masih di dalam PPKU. Ya. Ini compulsory-nya, jadi wajib untuk semua mahasiswa. Kemudian underlying subjeknya, subjek yang mendasari, untuk prerequisite, prasyarat bagi mata kuliah lanjutan khususnya di Departemen SKPM FEMA IPB. Jadi bagi teman-teman yang nanti masuk ke Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, mata kuliah ini menjadi salah satu prerequisite, prasyarat untuk mengambil mata kuliah yang lain. Sedangkan bagi departemen-departemen lain itu tidak, ya. Tapi untuk sosiologi mungkin ada juga beberapa yang berbau ilmu sosial, dia merujuk kepada sosiologi yang dengan 2 SKS, 2 jam kuliah tanpa praktikum, ini disampaikan kepada Anda. Kemudian ciri yang keempat itu society and change, selalu mengupdate perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dan dunia. Jadi perubahan-perubahan itu menjadi landasan ketika kami memberikan pokok-pokok bahasan sampai kepada teori dan konsep dan berbagai ilustrasi yang terkait. Jadi society and change, masyarakat dan perubahan. Dan karakter yang kelima adalah social fenomena. Jadi teori dan konsep dari teori sosial dihubungkan dengan solusi yang real untuk mencapai kemanfaat dari masyarakat. Teori dan konsep teori sosial, solusi nyata untuk kemaslahatan masyarakat. Itu 5 karakter, ya, yang kita bangun di dalam mata kuliah sosiologi yang diberikan untuk mahasiswa PPKU. Ya. Tadi sudah dimulai dengan deskripsi mata kuliah sampai kepada sini yang kami sampaikan. Nah, standar kompetensi yang kami inginkan, ya, dari mengikuti mata kuliah ini, karena ini disampaikan pada level PPKU, ya. Anda setelah mengikuti mata kuliah ini mampu pertama mengembangkan pola pikir, mencari tahu atau inquiring mind berdasarkan konsep-konsep dan teori sosiologi. Jadi aspek pengetahuan. Jadi punya pola-pola pikir. Ketika Anda menelaah bagaimana orang antri mendapatkan BLT, bantuan langsung tunai, ya, itu kita tahu pasti yang antri itu adalah kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah misalnya. Tapi ketika ada orang antri ingin mendapatkan model terakhir dari gadget atau dari handphone yang dikeluarkan oleh Apple maupun oleh Samsung, ya, itu kita tahu itu pasti dari lapisan atas ataupun orang-orang bayaran dari lapisan atas yang coba mengantri untuk mendapatkan suatu produk tertentu dari launching, misalnya dari gadget atau dari handphone yang dipasarkan oleh berbagai perusahaan, terutama yang terbesar 2 di Indonesia itu Samsung dan Apple, bisa kita lihat. Kemudian standar kompetensi yang kedua, Anda mampu mengembangkan kemampuan menghargai dan mengerti perspektif nilai perilaku pihak lainnya. Jadi Anda respect, ya, kepada untuk menghargai dan mengerti perspektif nilai perilaku pihak lain. Mengapa ini penting? Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang plural. Dari Sabang sampai Merauke berdasarkan etnis, religi maupun kinship kekerabatan itu penuh dengan perbedaan-perbedaan. Jadi kita datang dengan perbedaan. Di kelas ini juga kita bisa saya tadi melihat ketika saya bertanya Anda datang dari mana saja, ternyata dari ada dari Papua, dari Sumatera, dan paling banyak mungkin dari Jabodetabek dan dari Pulau Jawa. Kemudian standar kompetensi yang ketiga adalah
Anda mampu membangun kesadaran dan pengertian terhadap budaya dan kebiasaan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda. Jadi tidak hanya di dalam Indonesia, ketika Anda juga keluar, Anda mampu membangun kesadaran bahwa ada perbedaan-perbedaan terhadap budaya dan kebiasaan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda. Kemudian standar kompetensi yang keempat, Anda mampu melatih interaksi dan interdependensi, ketergantungan antar individu dengan masyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Itu yang keempat. Standar kompetensi yang kelima, Anda mampu melatih pola pikir antisipatif terhadap konsekuensi suatu proses perubahan. Misalnya sekarang ada pandemi COVID-19. Apa dampaknya? Akibat tindakan manusia berupa realitas dan masalah sosial di masyarakat pada berbagai aspek pemahaman sampai pada sikap. Ya, ini yang penting, salah satu yang penting dari 5 standar kompetensi itu melatih pola berpikir antisipatif. Dan yang keenam, terakhir, mampu melatih respon proaktif, penuh minat terhadap perubahan sosial pada perubahan industri society 1.0 sampai hingga society 5.0 sampai dengan aspek aplikasinya, meskipun realitasnya kita baru masuk society 4.0 ya, serta mengenalkan keterampilan tentang metode pendekatan dan pemecahan permasalahan sosial di masyarakat. Ini yang kami harapkan dari Anda dengan standar kompetensi, dengan mempelajari sosiologi, Anda mempunyai standar kompetensi, 6 standar kompetensi yang dirumuskan. Saya ulangi, mulai dari pola pikir, mampu mengembangkan kemampuan menghargai dan mengerti perspektif nilai, mampu membangun kesadaran dan pengertian, mampu melatih interaksi dan interdependensi, mampu melatih pola pikir, sampai dengan mampu melatih respon proaktif. Ya. Nah, ini tim pengajarnya ya, berdasarkan abjad dari Ibu Ana, Pak Asri, seterusnya sampai ada 26 orang pengajar. Dan menariknya di sini juga Pak Rektor juga ikut, tidak mengajar semester ini. Kalau yang lalu beliau ikut mengajar. Ini ada 26 orang. Memang di semester genap ini relatif lebih sedikit jumlah kelasnya dibandingkan kelas-kelas pada semester ganjil. Ini jadwal perkuliahan. Kuliah kita adalah pada hari Jumat pukul 9 sampai 10.40. Kelas SS06 paralel 6 online. Saya yang mengajar ya. Paralel pada hari Jumat jam yang sama ada 2 kelas ini. Ibu Nurmala juga di kelas SS05. Tampaknya mahasiswanya tidak jauh berbeda ya, baik dari FEM, FEMA, kemudian dari sekolah bisnis dan yang lain ya, mungkin itu. Itu kemudian ini penilaian perkuliahan selama 1 semester. Jadi apa saja yang dinilai? Aktivitasnya yang kita lihat adalah partisipasi dalam setiap kegiatan belajar. Baik dalam kelas ya, kemudian dari produk-produk yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Yang kedua adalah hasil dari UTS dan UAS. Ya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian ada hasil kuis lebih kurang 4 kali, 2 sebelum UTS dan 2 setelah UTS. Dan yang keempat, hasil tugas-tugas baik kelompok maupun individu, kuis 4 kali dan tugas-tugas terstruktur ada 4 kali. Nah, komposisi penilaian dalam kuliah sosiologi ini UTS 30%, UAS 30%, kuis 10%, tugas terstruktur 15%, keaktifan diskusi kelas 5%, dan partisipasi kehadiran itu 10%. Jadi ini kalau kita lihat 60, 70, kemudian 100% ya, sampai partisipasi kehadiran itu 100%. Keaktifan diskusi kelas 5%. Nah, nanti dalam proses perkuliahan ketika Anda berdiskusi dengan saya, dengan teman-teman yang lain, itu selalu direcord oleh host. Dan setiap minggu kami memberikan penilaian atas aktivitas Anda di dalam kelas. Karena kita tidak ada praktikum, maka di dalam kelas juga harus aktif. Nah, berdasarkan aktivitas dan komposisi penilaian tadi, maka kami merumuskan bagaimana huruf mutu, bagaimana bobot, dan bagaimana selang nilai. Jadi huruf mutu nanti di akhir kuliah selama 1 semester ini, mulai dari yang terendah mendapat nilai E, D, C, BC, B, AB, dan A, dan itu bobot yang sudah distandarisasi oleh IPB, dan selang nilainya juga kita tentukan. Kecil sama dengan 44,9 itu dapat E, ya. 45 sampai 54,9 itu dapat D, 55 sampai 64,9 itu dapat C, kemudian 65 sampai 69,9 itu BC,
B itu 70 sampai 74,9, AB 75 sampai 79,9, dan A lebih besar sama dengan 80. Nah, ini ada joke kan, kalau Anda dapat nilai A itu akan menjadi akademisi, kalau dapat B itu jadi birokrat katanya. Kalau dapat C itu jadi cukong. Ya, kalau dapat E janganlah. Dapat D itu jadi anggota dewan katanya. Ini joke saja ya, kalau dapat E mungkin edan gitu ya. Jangan sampai dapat E. Mudah-mudahan mahasiswa kelas saya ini, kelas berapa kita di? SS06 ya. Itu mendapatkan nilai A ataupun AB. Ini yang kita harapkan nih dalam proses perkuliahan ini selama 1 semester dengan tadi digambarkan apa saja yang kita peroleh dalam perkuliahan. Oke, sebelum saya menjelaskan kepada overview kita selama 1 semester, mungkin ada pertanyaan dari Anda dulu tentang perkuliahan kita selama semester tadi, deskripsi mata kuliah, kemudian karakternya bagaimana, kemudian sistem dosen-dosen yang mengajar, kemudian sistem penilaian. Jadi saya 1 semester. Tapi apabila saya berhalangan, nanti ada dosen-dosen yang lain menggantikan dalam kelas ini. Begitu kira-kira. Silakan, ada yang bertanya? Kalau Komti sudah hadir? Hadir Pak, mohon maaf Pak. Ya, siapa nih Komtinya? Raden Haikal Pak. Haikal Pak. Mana ya Raden? Coba Raden dibuka itu on cam-nya, saya mau lihat wajahnya. Belum kenal kan? Jika on cam Pak, suaranya akan terputus-putus Pak. Soalnya tadi saya lagi nyering jaringan Pak. Mohon maaf banget Pak. Dibuka sebentar nggak bisa? Sebentar ya, tutup lagi nanti. Bentar ya Pak, saya coba Pak. Ya. Saya coba Pak. Saya mau lihat Anda, kan masa Anda kenal saya Raden, yang mana wajahnya gitu. Ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Untuk perkuliahan kita. Bobot penilaian paham ya? UTS dan UAS 30%, 30%. Raden Haikal mana? Ada muncul nggak? Halo? Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa ini? Rehwel, Pak. Oh, Rehwel. Dari Papua ya? Iya, betul, Pak. Silakan, Rehwel. Saya izin bertanya, Pak, untuk 1 semester ke depan di pelajaran sosiologi, kira-kira fokus subjek pembahasan kita itu apa ya, Pak? Apakah masyarakat pedesaan atau masyarakat perkotaan? Atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Gini, nanti kan akan saya jelaskan ya, setiap pokok bahasan akan saya jelaskan. Tapi secara garis besar, yang kami sampaikan kepada Anda adalah topiknya tentang sosiologi. Nah, ilustrasinya tentu karena kita orang IPB, fokusnya adalah masyarakat pertanian dan pedesaan. Itu yang ditekan. Meskipun nanti dalam kenyataan kita juga terkait, bisa juga mencontohkan pada masyarakat perkotaan. Itu Rehwel kira-kira. Kalau Rehwel asli orang Papua? Betul, Pak. Bapak saya Papua, mama saya orang Bogor, Pak. Woi, itu ya. Jadi bapak Papua tapi ibu orang Bogor, orang Sunda ibunya. Iya, betul, Pak. Anda jadi dari IKK ya, Ilmu Keluarga dan Konsumen ya? Iya, betul, Pak. Oke. Baik. Tadi Komti siapa? Komti tadi udah muncul belum? Hadir Pak, mohon maaf Pak. Saya habis cari hotspot Pak. Bisa muncul? Mana wajah? Ya Pak, hadir Pak. Bisa on cam nggak? Sudah on cam Pak. Mana ya wajahnya? Oh ini Raden. Ya Pak. Selamat pagi Pak. Saya Akal. Oh ya udah kelihatan. Udah tutup lagi. Silakan tutup lagi nanti kok bermasalah. Terima kasih Pak. Sekali lagi mohon maaf Pak. Ya. Haikal di KPM kan ya? Hadir Pak, ya betul Pak. Baik. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya menjelaskan substansinya nanti saya overview selama 1 semester apa saja yang kita pelajari sehingga Anda punya bayangan apa yang kita pahami, kemudian Anda bisa relevansikan dengan bidang studi yang Anda dalami, apakah di ekonomi, di Fakultas Ekonomi Manusia, sekolah bisnis atau yang lain-lain yang ada di kelas ini, silakan nanti Anda masukkan. Kalau K itu dari mana ya? K dari fakultas mana ya K? Sekolah bisnis Pak. Sekolah bisnis ya. HI, kalau J apa? J vokasi ya? HIJK, ya K sekolah bisnis. Oke. Ada pertanyaan? Rekan-rekan yang lain? Oke, kalau belum, saya coba lanjutkan ya. Oke,
kita lanjutkan. Saya mencoba menjelaskan apa saja yang akan kita bahas ya. Ini ada jadwal kuliah, ada kuis dan ada tugas terstruktur ya yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Nah, pada hari ini 19 Februari ya, ini kita sebut pokok bahasan 00 ya, 00, kontrak perkuliahan dan orientasi mata kuliah dengan pendekatan Student Center Learning (SCL), bukan BCL ya, tapi Student Center Learning, proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student. Nah, minggu depan kita masuk pada memahami masyarakat secara sosiologis. Jadi di sini nanti memang fokus utama di dalam pelajaran sosiologi itu adalah masyarakat. Ya, bagaimana masyarakat terbentuk pasti dimulai dengan adanya interaksi. Interaksi yang berulang-ulang, bersifat ajak dan mantap, itu membentuk apa yang disebut dengan struktur. Nah, struktur itulah merupakan rajutan ya dari suatu masyarakat, dan kita coba memahami masyarakat itu secara sosiologis. Itu pokok bahasan yang pertama. Kita akan membahas itu nanti, jadi memahami masyarakat sosiologis. Kemudian itu pada pokok bahasan yang pertama, nanti detailnya akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, pada pokok bahasan yang kedua kita masuk pada interaksi sosial, bagaimana interaksi sosial sebagai basis atau sebagai fokus di dalam sosiologi, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial. Nah, pada topik ini 5 Maret nanti ada kuis pokok bahasan pertama dan pokok bahasan kedua. Kita buat kuis ya. Kuis ini ingin memahami apakah Anda sudah paham. Kalau belum, nanti dosen punya tugas-tugas untuk memperbaiki bagaimana menjelaskan ya, supaya Anda lebih paham dengan teori atau konsep-konsep dalam sosiologi yang digunakan untuk menganalisis tentang fakta-fakta sosial. Pada tanggal 12 Maret kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga tentang potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Nah, di sini nanti ada tugas terstruktur pada pokok bahasan yang ketiga. Kemudian pada 19 Maret kita masuk pada pokok bahasan keempat tentang keragaman dan eksistensi budaya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, itu kita penuh dengan keragaman. Ya, perbedaan etnis, perbedaan agama, perbedaan kekerabatan, itu menjadi ragam-ragam perbedaan yang kita lihat nanti. Nah, keragaman itu harus kita pelajari. Kemudian pada tanggal 26 Maret kita masuk pada dinamika kelembagaan sosial. Jadi di sini nanti ada tugas terstruktur pada pokok bahasan 5 ya tentang dinamika kelembagaan sosial. Kemudian 29 Maret ini ada pokok bahasan 6 mendinamiskan dan memperkuat grup dalam masyarakat yang sedang berubah. Tapi di sini dikatakan juga ada kuliah pengganti. Jadi akan kuliah pengganti, dan pada pokok bahasan ke-6 ini ada kuis pokok bahasan 4 dan pokok bahasan 6 ya. Coba kita lakukan kuis untuk melihat bagaimana pemahaman Anda terhadap topik perkuliahan yang telah kita bahas. Kemudian masuklah UTS. Nah, pada 16 April itu ada pokok bahasan 7, yaitu birokrasi dan pencegahan korupsi. Ya. Ini juga ada tugas terstruktur, pokok bahasan 7. Pada tanggal 23 April masuk pada pokok bahasan 8, dinamika stratifikasi dan mobilitas sosial di Indonesia pada era digital. Kemudian pada tanggal 30 April kita masuk pada kekuasaan dan wewenang sebagai pokok bahasan ke-9. Ada kuis ya untuk pokok bahasan 8 dan pokok bahasan 9. Itu ada kuis. Kemudian pada tanggal 7 Mei kita masuk pada pokok bahasan 10 tentang komunikasi merajut hubungan sosial. Dan pada tanggal 28 Mei ini pokok bahasan 11 adaptasi, resiliensi dan modernisasi ekologi. Ini tugas terstruktur pokok bahasan 11. Dan pada 4 Juni kita masuk pada pokok bahasan 12, gender, kesetaraan, dan inklusi sosial. Kemudian pada pokok bahasan yang 13 yang terakhir, kita masuk pada tanggal 11 Juni itu perubahan sosial dalam arus globalisasi. Kemudian kita nanti masuk pada UAS, tapi diingatkan pada pokok bahasan 11 itu ada tugas terstruktur pokok bahasan 11, dan pada 11 Juni itu ada kuis pokok bahasan 10 dan pokok bahasan 12. Ya. Kita masuk pada kuis, kemudian kita masuk ujian akhir semester. Itu pokok-pokok bahasan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita pahami dari setiap pokok bahasan itu. Ya. Jadi ini tadi yang ditanyakan oleh teman Anda dari Papua tadi, Eliot ya.
bagaimana kita apa saja sih yang akan dipelajari. Paling tidak Anda bisa melihat di sini apa pokok pembahasan, apa topik-topik yang akan kita bahas di dalam perkuliahan kita selama 1 semester. Oke, sebelum masuk ke situ ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Apakah ada pertanyaan, rekan-rekan? Saya akan mengoverview secara garis besar apa saja perkuliahan kita selama 1 semester ini, ya. Apa saja yang akan kita bahas, saya akan coba jelaskan. Nanti setiap minggu kita akan membahas pokok-pokok bahasan dengan sub-sub pokok bahasan selama 1 semester. Ada pertanyaan sebelum saya menjelaskan nanti? Oke, tampaknya belum ada. Oke, kalau belum ada malah saya mau bertanya dulu nih. Di antara Anda sudah ada yang pernah belajar sosiologi ketika di sekolah menengah atas? Sudah, Pak. Sudah ya? Diselesaikan. Dapat ya sosiologi ya? Kalau Ya. Yusuf, dari mana Yusuf asalnya? Yusuf Kalis? SMA 1 Sidoarjo. Sidoarjo. Dapat sosiologi dulu ya? Ya, kelas 10 sama waktu kelas 12 waktu ikut les. Jadi berarti di kelas 10 dan kelas 12, kelas 1 dan kelas 3 SMA ya? Iya. Dapat sosiologi ya? Ya. Kalau saya boleh tahu, Yusuf dulu dapat pelajaran sosiologi, materinya apa? Kira-kira ada nggak yang sama tadi dari pokok bahasan tadi? Kurang lebih sama sih, Pak. Mungkin. Kurang lebih sama ya? Iya, kurang lebih sama. Nah, nanti mungkin yang menjadi variasi kita mengilustrasikan dengan kondisi Anda masing-masing nih ya. Kita lihat gimana kita bahas gitu ya. Itu tadi yang Yusuf dari Sidoarjo kan dari dekat Surabaya ya, Jawa Timur. Saya dengar banjir katanya kemarin tuh Sidoarjo. Apa benar Pak? Iya, Pak. Banjir ya? Beberapa daerah banjir. Hujannya nggak berhenti soalnya. Yang lain ada? Teman-teman yang lain? Rewel di Papua, Anda SMA di Papua, Rewel? Iya, betul. Dapat nggak pelajaran sosiologi? Kebetulan saya tidak dapat, Pak. Dapat ya? Tidak dapat. Oh, nggak dapat ya? Dapat sosiologi ya? Berarti ini yang baru nih. Kemudian kalau saya tanya yang lain, ini ada Virginie. Virginie dari mana nih, Virginie? Dari Halo. Cianjur. Di mana? Cianjur. Cianjur. Dapat pelajaran sosiologi ketika di SMA? Tidak, Pak. Oh, tidak ya? Iya. Padahal sama-sama IPA ini ya? Iya. Kalau ilmu sosial yang diperoleh dulu ketika SMA apa, Virginie? Saya mengambil lintas minat ekonomi, Pak. Oh, ekonomi. Oke. Sekarang Anda masuk ke ekonomi, cocok lah ya? Iya. Oke, yang lain saya mau tanya lagi. Misalnya di sini ada Arsyad. Arsyad. Halo Arsyad. Ya, Pak. Arsyad ketika SMA dapat sosiologi juga? Nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Anda di mana nih, Arsyad? Saya di Jakarta, Pak, posisi. Jakarta mana nih? Jakarta Pusat. Oh, pusat ya. SMA berapa dulu? Jakarta Pusat. MA 70 Jakarta, Pak. Oh, nggak dapat sosiologi ya? Nggak dapat, Pak. Anda ilmu sosialnya ambil apa? Ekonomi juga? Ekonomi ya. Ekonomi, oke. Dan itu cuma di kelas 1 sih, Pak. Oh, di kelas 1 ya. Ya. Kemudian ini ada lagi siapa nih? Coba Tari gimana Tari? Dapat pelajaran sosiologi enggak ketika di SMA? Halo, Tari. Halo, Tari. Iya, Bapak. Maaf jaringan Tari tadi hilang, Bapak. Ketika di SMA Anda dapat pelajaran sosiologi? Pernah dapat pelajaran sosiologi? Enggak, Pak. Enggak dapat ya. Karena Anda di ekonomi juga nih. Kalau Juan ya. Juan. Ya. Anda dapat sosiologi waktu di SMA? Enggak, Pak. Saya dapatnya ekonomi juga, Pak. Ekonomi. Anda di mana nih posisinya? Di Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Ini banyak anak Jakarta nih rupanya ya. Iya, Pak. Afia. Halo, Afia. Iya, Pak. Bisa di on cam kan? Bisa saya lihat gitu wajah Anda? Sudah on cam, Pak. Oh, kok nggak muncul ya di saya? Teman-teman yang lain bisa lihat wajah Afia nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, Afia ketika SMA dapat dapat mata kuliah, dapat pelajaran sosiologi? Nggak dapat, Pak. Nggak dapat ya. Wah, ini banyak juga yang nggak dapat nih. Oke, sekarang yang kalau saya lihat misalnya dari
Ini Raya mana Raya? Halo Raya. Ada Pak. Raya, Anda masuk sekolah bisnis sekarang kan ya? Iya Pak. Dulu ketika SMA dapat sosiologi? Enggak Pak, saya ambil ekonomi juga. Ambil ekonomi, oke. Baik, jadi ini sebagian besar tampaknya kalau dari sampel saya ini belum pernah dapat sosiologi ya, kira-kira gitu ya. Hanya beberapa saja tadi yang ada. Seperti yang dari teman Anda dari Sidoarjo itu sudah dapat. Oke, saya coba overview ya, kira-kira apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ya dari pelajaran sosiologi ini. Yang pertama yang kita bahas di sini tentang memahami masyarakat secara sosiologis. Nah, ini nanti ada materi-materi yang akan kita bahas mengenai fenomena sosial terkini dari interaksi sampai perubahan sosial, itu nanti kita bahas. Kemudian bagaimana konsep-konsep sosiologi dalam memahami masyarakat, dan terakhir apa saja penelitian dan penerapan sosiologi. Jadi riset-riset dalam sosiologi dan termasuk juga bagaimana penerapan sosiologi misalnya untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagainya, itu kita dalami dalam memahami masyarakat secara sosiologis. Jadi ilmu tentang masyarakat ini kan banyak ya. Ada sosiologi, ada juga antropologi, ya, ada juga demografi sosial, bisa juga kita lihat studi-studi pembangunan, ada psikologi sosial. Tapi kalau sosiologi itu bagaimana sih memahami masyarakat sehingga Anda kaya dengan pengetahuan, pemahaman bagaimana kita memahami masyarakat dari perspektif sosiologi. Jadi kita akan mempelajari bagaimana fenomena sosial terkini dari interaksi sampai dengan perubahan sosial, apakah ada perubahan-perubahan pola interaksi dan kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial, misalnya ketika hampir setahun yang lalu ya kita mendapatkan dampak dari pandemi COVID-19. Ya, ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Itu pada pokok bahasan yang pertama. Kemudian pada pokok bahasan yang kedua, interaksi sosial, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik, ini kita juga mulai dengan fenomena sosial. Bagaimana kerjasama yang terjadi di satu sisi, dan di sisi lain juga ada konflik-konflik sosial. Nah, kemudian coba kita konstruksikan apa yang dimaksud dengan definisi dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi apa saja syarat-syarat terjadi interaksi sosial akan kita bahas. Misalnya kita melihat nanti bagaimana dari definisi dan syarat tersebut kita bisa memahami apa itu interaksi sosial dan bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada. Ada yang asosiatif, ada juga yang disosiatif. Nah, syarat interaksi sosial itu mungkin nanti ada terjadinya kontak sosial, kemudian terjadinya proses komunikasi, dan lain-lain. Nah, setelah kita memahami interaksi sosial, apa tantangan dan ancaman yang akan kita hadapi ya dalam proses tersebut. Jadi ini bentuk-bentuk interaksi sosial tadi kan ada yang asosiatif, yang sifatnya mendekatkan, seperti kerjasama, kemudian ada akulturasi, ada asimilasi. Itu bentuk-bentuk interaksi yang asosiatif. Tapi jangan lupa ada juga yang disosiatif, seperti konflik, adanya kontravensi, sampai adanya persaingan. Dan kemudian kita melihat bagaimana tantangan dan ancaman. Ya, itu ya pokok bahasan yang kedua. Di dalam pokok bahasan yang ketiga, kita mencoba bagaimana memahami potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Kita mengibaratkan struktur ini sebagai satu kacamata. Ketika kita melihat masyarakat, bagaimana bentuknya. Ya, kalau kita analogkan dengan kita belajar, kita melihat satu objek dengan menggunakan mikroskop, tentu beda melihat suatu objek dengan menggunakan teropong. Ya. Satu melihat dengan teropong nampaknya lebih optimistis karena melihat sesuatu yang indah-indah saja. Tapi kalau pakai mikroskop, jerawat pun kelihatan gitu ya, misalnya. Nah, ini bisa kita pahami bagaimana yang satu potensial untuk lebih optimis, yang satu mungkin lebih pesimis. Tapi kalau kita melihat dengan lensa struktur, apa yang akan kita bahas? Di sini dikatakan bagaimana kita mulai melihat juga suatu fenomena dinamika struktur sosial. Bagaimana pengaruh struktur sosial terhadap kehidupan masyarakat. Dan kedua, apa definisi dan tipe struktur sosial. Dan ketiga, bagaimana pengaruh struktur sosial terhadap praktek-praktek sosial. Jadi kita melihat dari dimensi struktur atau lensa struktur. Nah, struktur ini rekan-rekan harus pahami adalah salah satu kekhasan di dalam sosiologi ketika dia membahas tentang masyarakat dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu sosial yang lain dalam melihat masyarakat. Itu pada pokok bahasan yang ketiga.
Kemudian masuk pada pokok bahasan yang keempat, kita cerita tentang keragaman dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Tadi saya sudah katakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote kita memiliki keragaman kebudayaan, ya keragaman masyarakat dan kebudayaan. Nah, kita mulai juga melihat bagaimana realitas dan dinamika keragaman kebudayaan. Masyarakat kita berbeda-beda dari segi etnis, agama, kemudian apalagi kinship, bahasa, ya banyak perbedaan. Nah, coba kita pahami ketika kita memahami realitas dan dinamika keragaman kebudayaan, bagaimana sih pengertian dan unsur-unsur kebudayaan itu, dan bagaimana keragaman kebudayaan itu, apakah dia merupakan ancaman, dan atau ada upaya untuk mempertahankan eksistensinya. Di satu sisi keragaman budaya bisa menjadi potensi konflik, ya kalau kita lihat ya. Tapi di sisi lain keragaman budaya juga menjadi nilai jual. Ketika kita membangun daerah wisata dan sebagainya itu bisa menjadi nilai jual ya keragaman kebudayaan. Menarik sekali kalau kita misalnya bisa berkeliling dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, kita bisa membayangkan bagaimana keragaman masyarakat Indonesia, baik dari sisi culture maupun dari hal-hal yang lain. Nah, keragaman itu juga secara filosofis bisa membantu kita bahwa kita ini penuh dengan perbedaan, sehingga kata orang Jawa bisa menimbulkan tepos liro atau empati antara satu dengan yang lain. Tidak sama seperti kita melihat hanya orang Papua saja, orang Melayu saja, orang Bugis saja, orang Tapanuli saja, atau orang Jawa saja, atau orang Sunda, dan beragam. Dan menariknya dalam eksistensi kebudayaan juga terjadi proses-proses amalgamasi perkawinan antar etnis melalui proses-proses akulturasi dan asimilasi. Itu yang kita lihat. Setelah kita memahami keragaman dan eksistensi kebudayaan Indonesia, kita masuk memahami dinamika kelembagaan sosial. Kelembagaan ini adalah satu miniatur dari suatu masyarakat dan kebudayaannya. Untuk kebutuhan-kebutuhan khusus tertentu, masyarakat membentuk apa yang disebut dengan kelembagaan. Nah, di sini akan kita bicarakan tentang bagaimana fenomena dari dinamika kelembagaan sosial yang terjadi. Apa konsep-konsep dan analisis kelembagaan sosial, dan yang ketiga, bagaimana kita menggunakan konsep-konsep dan konsep-konsep kelembagaan untuk menganalisis suatu realitas dalam suatu masyarakat, khususnya kelembagaan. Nanti kita lihat ada beberapa konsep yang digunakan untuk memahami kelembagaan. Misalnya dari Kunchara-Ningrat kita melihat ada sistem norma, ada kelakuan berpola, ada orang-orangnya, dan ada peralatan fisiknya untuk kita memahami kelembagaan. Terakhir kita melihat bagaimana pengembangan kelembagaan dalam masyarakat kontemporer, pendekatan dan instrumen. Ada berbagai instrumen ilustrasi yang digunakan untuk menganalisis dan mengembangkan kelembagaan. Nanti kita pelajari juga. Meskipun kami tidak sampai kepada Anda menguasai alat itu, tapi paling tidak dalam pelajaran ini Anda tahu bahwa ada instrumen dan ada cara-cara untuk mengembangkan kelembagaan. Itu pokok bahasan kelima. Nah, masuklah pada pokok bahasan yang keenam tentang grup dynamic, dinamika kelompok atau dinamika grup dalam masyarakat yang berubah. Jadi di sini kita mulai dengan perkembangan grup dalam masyarakat yang sedang berubah. Ada grup primer sampai grup virtual. Nah, di sini nanti kita bahas apa pengertian grup, konsepnya, bagaimana pembentukannya dan tipenya, sampai struktur grup dan jaringan sosial. Kemudian kita bagaimana cara kita juga mengembangkan grup, baik secara linear maupun dari sisi jaringan. Ini yang kita coba kembangkan dengan pokok bahasan ke-6 tentang dinamika grup dan dalam masyarakat yang berubah. Pokok bahasan ke-7, ya, ini kita masuk birokrasi. Ya, di sini kami tampilkan juga tentang pencegahan korupsi, karena di sini tampaknya menjadi peluang ya proses-proses korupsi itu berlangsung. Oleh karena itu di dalam subpokok bahasan kita mulai memahami bagaimana realitas penyimpangan perorganisasian dan birokrasi sehingga munculkan apa yang disebut dengan korupsi dan nepotisme. Nah, korupsi dipandang sebagai bentuk organisasi berbahaya, dan dari inilah kita nanti bisa menggambarkan bagaimana perspektif sosiologi dalam melihat korupsi sebagai suatu bahaya atau ancaman terhadap tata kelola yang baik atau good governance. Ini kita lihat korupsi bentuk pengorganisasian yang berbahaya, bagaimana perspektif sosiologis dalam melihat korupsi, dan bagaimana kita juga menjelaskan bahaya dan ancaman terhadap tata kelola yang baik. Yang ketiga baru kita pelajari dengan birokrasi alternatif untuk melawan korupsi dan gerakan-gerakan sosial anti korupsi. Ini penting ya untuk kita pahami tentang birokrasi.
Kemudian setelah pokok bahasan ke-7 kita masuk pada pokok bahasan ke-8 tentang dinamika stratifikasi dan mobilitas sosial di Indonesia pada era digital. Jadi kita mulai dengan melihat bahwa ternyata masyarakat itu secara konseptual bisa kita gambarkan berlapis-lapis. Anda juga bisa bertanya pada diri masing-masing, sebenarnya saya ini di masyarakat terkecil, di komunitas di lingkungan Anda, termasuk pada strata yang mana? Anda itu datang dari dari lapisan atas, menengah atau bawah. Oleh karena itu, pada pokok bahasan yang pertama kita lihat berbagai gejala stratifikasi sosial saat ini dalam perspektif teoritis. Ada stratifikasi sosial dari masa ke masa, dan bagaimana konsep stratifikasi dan mobilitas sosial. Tentu secara historis ini mengalami perubahan. Sampailah kepada yang ketiga, beberapa hasil penelitian dampak perubahan masyarakat dan stratifikasi sosial. Misalnya kita melihat antar lapisan itu ada kesenjangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, Indonesia menggunakan indikator ukuran-ukuran tertentu, misalnya ada Gini rasio Gini, indeks Gini, untuk melihat bagaimana ketimpangan yang terjadi. Ada kekhawatiran sekarang memang masyarakat semakin sejahtera, tapi ketimpangan semakin tinggi. Apakah itu di perkotaan atau di pedesaan, nanti kita pelajari. Dan bagaimana cara menyelesaikan persoalan tersebut, paling tidak di sub pokok bahasan yang ketiga itu menggambarkan beberapa hasil penelitian dampak perubahan masyarakat dan stratifikasi sosial. Itu di pokok bahasan ke-8. Pokok bahasan yang ke-9 kita masuk pada power and authority, kekuasaan dan wewenang. Nah, di sini kita mulai melihat pada suatu fenomena atau realitas sosial, bagaimana fenomena kekuasaan dalam pemerintahan daerah dan desa, kemudian bagaimana pengertian dan tipe-tipe pelapisan kekuasaan dan wewenang, ini masih ada erat hubungannya nanti dengan tipe-tipe stratifikasi, baik pada masyarakat yang demokratis, ya, masyarakat yang penuh dengan kekuatan-kekuatan apa yang disebut dengan dominasi dari otoriter dan sebagainya, ya, ini kita lihat sampai kepada tipologi praktek kekuasaan dan wewenang, permasalahan dan solusinya seperti apa. Jadi harus kita lihat. Nah, menariknya ketika kita lihat di dalam komunitas pedesaan dan pertanian, kita bisa melihat keragaman-keragaman. Tapi paling tidak kita bisa menyederhanakan quote and quote dalam tipologi praktek kekuasaan dan wewenang. Sehingga kita bisa paling tidak memberikan masukan bagaimana permasalahan dan solusi dari sisi kekuasaan dan wewenang terhadap realitas pada masyarakat, tentu dengan fenomena kekuasaan, baik dalam pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa. Itu yang kita lihat. Itu pokok bahasan yang ke-9. Kemudian pada pokok bahasan yang ke-10 kita masuk pada komunikasi. Nah, ini kita mulai meminjam ini. Tidak hanya sosiologi, tetapi kita juga meminjam perspektif atau ilmu komunikasi. Di sini kita katakan komunikasi merajut hubungan sosial. Nah, meskipun kita meminjam dari konsep-konsep komunikasi, tetap analisisnya secara sosiologis kita lihat. Misalnya di dalam dinamika komunikasi, kita akan menjelaskan bagaimana realitas dan dampak komunikasi digital yang berkembang sekarang. Ini seperti apa, secara sosiologis seperti apa. Tentu bisa kita kaitkan dengan kuliah-kuliah sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita masuk pada pengertian tipe komunikasi, komunikasi dan budaya, dan pengertian dan tipe-tipe inilah yang kita gunakan untuk melihat dinamika berkomunikasi. Sehingga dengan pemahaman kita terhadap dinamika berkomunikasi itu, kita juga mampu merumuskan praktek-praktek berkomunikasi yang dimediasi komputer, ya, permasalahan dan solusinya seperti apa ini dapat kita rumuskan. Itu dalam pokok bahasan yang ke-10. Komunikasi merajut hubungan sosial. Kalau pokok bahasan 10 meminjam komunikasi, pada pokok bahasan 11 kita meminjam ekologi. Ya, bagaimana dalam perspektif sosiologi kita melihat adanya krisis ekologi. Ya, kemudian jalan keluarnya adalah membangun modernisasi ekologi. Nah, di sini kita mulai memahami bagaimana adaptasi terhadap krisis ekologi. Tadi pada bagian tadi di pokok bahasan 11 ini diterangkan juga ada konsep resiliensi kan. Nah, resiliensi menghadapi krisis ekologi ini seperti apa? Bagaimana pola-pola adaptasi, penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi secara krisis ekologis. Kita lihat ada global warming, ada climate change ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di aras-aras nasional, di tingkat lokal terjadi gempa, banjir yang besar ya, kemudian juga tanah longsor dan sebagainya. Ini kita juga melihat bagaimana resiliensi menghadapi krisis-krisis ekologi tersebut. Dan pada yang ketiga kami menawarkan bagaimana kita melihat adanya suatu proses yang disebut dengan modernisasi ekologi.
sebagai suatu bentuk inisiatif atau praktik-praktik adaptasi, resiliensi, dan modernisasi ekologi. Ini yang kita gunakan di dalam pokok bahasan 11. Pada pokok bahasan yang ke-12, ya kita masih menggunakan berbagai perspektif dalam sosiologi, terutama kita membahas tentang gender, kesetaraan, dan inklusi sosial. Kita mulai juga dengan realitasnya. Apa diferensiasi sosial dan gender? Apa perbedaan-perbedaan yang muncul dan dengan gender? Dan kemudian kita coba memahami apa pengertian gender, pembentukan identitas dalam dan peran gender, ketidakadilan akibat perbedaan gender, serta kesetaraan dan kesamaan. Kemudian kita usulkan inklusi sosial sebagai strategi kesetaraan. Jadi tadi kita pinjam komunikasi, pinjam ekologi, pinjam pemahaman gender. Yang terakhir kita masuk pada perubahan sosial dalam aras globalisasi. Bagaimana sih realitas masyarakat dalam perubahan ini? Nah, tadi saya cerita soal global warming, climate change, perang dagang, ya. Ini menarik nih kalau kita lihat bagaimana realitasnya perubahan. Dan yang kedua, bagaimana perspektif perubahan sosial dan proses interaksi. Dan yang ketiga, bagaimana strategi perubahan berencana dalam konteks globalisasi. Paling tidak kita punya pandangan yang kita fokuskan pada masyarakat pertanian dan pedesaan. Itu 13 pokok bahasan, rekan-rekan, yang akan kita bahas nanti di dalam perkuliahan kita selama 1 semester ini. Nah, saya sekarang ingin kepada Anda, silakan ada yang mau komentar. Ini dari pokok bahasan pertama sampai pokok bahasan yang ke-13 ya. Pada bagian-bagian akhir kita melihat kita meminjam dari komunikasi, minjam dari ekologi, gender, sampai kita menceritakan tentang proses perubahan. Pada perubahan dan globalisasi itu sebenarnya semua topik ya. Karena dari topik pertama sampai yang terakhir sebelum topik tentang perubahan sosial dan globalisasi, kita juga bisa gunakan dalam analisis-analisis yang terjadi di dalam suatu realitas atau fenomena sosial masyarakat yang akan kita telaah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini selama 1 semester harus kita jawab, ya, harus kita lakukan. Kepada Anda kalau mau bertanya silakan, ya, terhadap pokok-pokok bahasan yang kita bahas. Nah, tadi saya kembali kepada siapa tadi yang dari Yusuf ya, Yusuf yang di Sidoarjo. Itu Yusuf yang akan kita bahas satu semester. Kalau dibandingkan dengan yang Anda terima ketika kuliah di kelas 10 dan 12, gimana Yusuf ceritanya? Sama sih Pak, urutannya hampir sama, kayak ada pembahasan tentang penelitian sosial, diferensiasi, stratifikasi, globalisasi, tentang nilai, dan juga tentang nilai dan norma nanti kita bahas di dalam kelembagaan itu. Ada tingkatan norma dan nilai. Hampir sama kok Pak. Hampir sama ya? Bahasanya kalau di kuliah mungkin bisa lebih dalam mungkin, atau langsung ke studi kasus. Kalau di SMA kan lebih ke teori gitu Pak. Oh, mungkin kalau di SMA lebih pada konsep-konsepnya ya. Tapi di PPKU ini kita harapkan dengan konsep-konsep ini digunakan sebagai analisis ya terhadap kasus-kasus yang akan kita angkat nanti. Oleh karena itu saya sangat berharap juga dalam perkuliahan kita supaya hidup kuliahnya ini supaya rame, Anda bisa mengungkapkan apa saja sih sebenarnya realitas yang Anda lihat di dalam masyarakat Anda, di sekitar Anda, kemudian bagaimana kita menganalisisnya dengan menggunakan konsep-konsep sosiologi. Silakan yang lain, ada komentar? Saya izin bertanya, Pak. Siapa ini? Rehuel, silakan. Dari tadi ada satu istilah yang selalu Bapak sebutkan, yaitu analisis sosiologi, ya Pak. Kira-kira analisis sosiologi itu seperti apa dan prosesnya bagaimana, Pak? Nah, jadi dalam analisis sosiologi ini nanti kita kan akan mendapatkan konsep-konsep. Ya, misalnya kita mendapatkan konsep struktur sosial. Apa itu struktur? Nah, konsep ini yang kita gunakan untuk memahami masyarakat. Oh, ternyata di dalam masyarakat itu ada pola-pola relasi antara orang di dalam satu strata tertentu, antar strata, berbeda etnis, itu punya pola-pola relasi. Dalam konteks apa pola relasi itu dibangun? Misalnya dalam konteks kehidupan ekonomi produktifnya, itu bisa dilihat di situ. Jadi konsep itulah yang kita gunakan sebagai tools of analysis terhadap fenomena-fenomena sosial yang ada. Begitu Ruhel sebenarnya kita bahas. Nah, dan bagaimana konsep-konsep itu kan mulai dari pokok bahasan pertama sudah beda-beda tuh. Ya, coba ya kalau kita lihat misalnya tadi kita lihat di pokok bahasan pertama. Pokok bahasan pertama ini kalau kita lihat ya, pokok bahasan pertama
Nah, pokok bahasan pertama itu kan tentang memahami masyarakat secara sosiologis. Apa konsep-konsep yang muncul di sini? Ya kan, nanti kita lihat. Misalnya fenomena sosial ini interaksi sampai dengan perubahan sosial. Ini kan cerita panjang nih, ada interaksi. Jadi sebenarnya ini mengantarkan bahwa sosiologi itu fokusnya mulai dari interaksi sampai perubahan sosial. Bahkan kita juga nanti akan menceritakan sosiologi itu lahir karena ada filsuf-filsuf sosial seperti Auguste Comte melihat bahwa masyarakat itu mengalami perubahan. Misalnya dia menjelaskan dengan positivistik. Masyarakat itu cara berpikir ada yang berbasiskan pada teologis, ketuhanan, ada metafisik sampai kepada positivistik. Ya, itu yang diceritakan. Nah, jadi ini konsep-konsep. Misalnya pada konsep yang kedua, kalau yang di atas tadi kan dari interaksi sampai perubahan, dimulailah dengan interaksi. Apa yang dimaksud dengan interaksi? Bagaimana interaksi itu berhasil membangun kerjasama, tapi ingat, interaksi tidak hanya yang asosiatif, bisa juga menciptakan konflik. Nah, bagaimana kita menganalisisnya? Itu jadi ada tantangan dan ancaman di situ yang kita lihat dan seterusnya. Begitu deh, ya cara-cara kita melihat. Kita coba bahas seperti itu. Yang lain, silakan. Kalau ada pertanyaan, ada komentar. Ya, mungkin dari teman-teman ekonomi yang lain ada pertanyaan ya terkait dengan ya Anda kan ingin memahami persoalan-persoalan ekonomi ya masa-masa ekonomi, bagaimana kita melihat dari aspek sosiologi ya tentang dinamika atau realitas ekonomi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini yang H34012 belakangnya 16 nih Muhammad siapa? Muhammad apa nih? H ini apa? Halo? Muhammad apa itu namanya? Kok titik-titik saya tidak kelihatan namanya itu. H340 belakangnya 16 itu siapa namanya? Muhammad apa namanya? Siapa namanya? Saya, Pak. Muhammad Hilmi, Pak. Muhammad siapa? Muhammad Hilmi, Pak. Hilmi. Karena titik-titik di saya nggak muncul. Hilmi ada komentar? Atau Anda ingin mendapatkan pandangan-pandangan tentang pokok-pokok bahasan yang coba kita bahas? Untuk sampai sini sih saya masih mengerti, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan akan saya sampaikan jika. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi itu yang akan kita bahas selama 1 semester ya. Jadi harus kita lihat nanti 1 semester kita akan mencoba membahas bagaimana kita melihat berbagai konsep dalam sosiologi. Nah, nanti Anda akan rasakan, akan Anda alami juga bahwa di dalam praktek-praktek pembangunan pertanian pedesaan itu ya kita akan menghadapi kendala-kendala ketika kita menghadapi masyarakat-masyarakat yang mengalami perubahan. Apalagi seperti Anda ini kan generasi milenial kan. Ya, kalau saya kan generasi baby boom. Anda nih kalau di PB angkatan berapa ya? 50 berapa ya? 7, Pak. 57, Pak. 57, Pak. Kalau saya angkatan 15, jadi 57 kurang 15 berapa itu? 32 tahun ya. 42 tahun ya bedanya. Ya, 42 tahun kita berbeda. Jadi kan ini kan sama sekali berbeda nih. Kalau saya mengilustrasikan yang lama-lama mungkin tidak pas. Maka itu saya ingin juga Anda bisa mengangkat ilustrasi-ilustrasi kekinian yang Anda alami sekarang ini seperti apa. Itu coba kita bahas. Kalau yang lama-lama kita bahas mungkin tidak relevan meskipun masih ada lah relevansinya. Tapi kan perubahan-perubahan sekarang begitu cepat. Sebagai generasi milenial beda dengan saya 42 tahun, bayangkan itu. Ya 42 tahun. Jadi ngomong 42 tahun saya jadi merasa tua ini. Tua sekali rasanya dibandingkan Anda gitu. Kira-kira gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Salma H5401. Salma gimana Salma? Halo Salma. Ada komentar Salma? Salma saya, Pak. Ya. Salma gimana? Ada komentar? Saat ini belum, Pak. Belum. Soalnya tadi Anda ketawa-ketawa, jadi saya lihat, wah ini Salma kok ketawa gitu. Jadi saya tanya, ini ada komentar nggak Salma gitu? Yang lain ada komentar? Tidak ada. Bertanya, Pak. Oh, silakan. Siapa ini? Haikal, Pak. Haikal. Silakan Haikal. Pak, mohon maaf boleh ceritain sedikit nggak Pak menurut Bapak pandangan Bapak masyarakat sekarang secara sosiologis Pak dan perbandingannya sama masyarakat yang dulu Pak seperti apa Pak? Terima kasih. Sederhananya kan kalau kita menyebut masyarakat sekarang dengan yang dulu kan, yang dulu bisa kita klaim sebagai masyarakat tradisional kan gitu ya, Raden Haikal ya. Nah sekarang masyarakat modern, tapi mungkin udah nggak relevan juga karena pengertian tradisional jadi relatif. Nah kalau masyarakat sekarang misalnya generasi Anda ini kan generasi milenial.
Generasi saya mungkin generasi baby boom atau sebelumnya. Itu perbedaan-perbedaannya kalau kita lihat. Nah, dalam konteks sosiologi kita kemarin bertanya, bagaimana kelompok-kelompok yang dibangun? Ya, kalau kita lihat antara masyarakat sekarang yang dulu, apakah sama atau tidak? Kalau sekarang saya lihat gini ya, kalau melihat anak cucu saya itu, pertemanan mereka itu bukan tetangga lagi. Pertemanan sudah antar negara gitu. Nah, dari mana tuh berteman? Kita bingung kan? Jadi kalau ada generasi-generasi yang masih muda sekarang menikah itu, kok temannya ada orang bule, ada orang dari China, itu rupanya teman-teman dari Facebook, dari Instagram dan sebagainya. Itu berhasil mereka bangun. Kalau zaman saya dulu ya pertemanan itu tetangga, paling sekolah, nggak jauh dari situ kan. Kalau sekarang bisa antar sekolah, antar daerah, bahkan antar negara. Nah, pola-pola relasi seperti itu nilai-nilainya sudah berbeda itu. Kalau dulu pertemanan itu mungkin basisnya nilai lokal. Nilai-nilai lokal. Sekarang sudah nilai-nilai universal. Anda tidak melihat lagi latar belakang agama, latar belakang etnis, tapi yang penting mungkin ada kesamaan gagasan, ide, ya, ada juga satuan interest, apa yang menjadi minat bersama, itu menjadi satu proses dalam pertemanan. Itu kelompok. Belum lagi kita lihat nanti misalnya dalam konteks kekuasaan, ya, dalam konteks stratifikasi tentu mengalami perubahan-perubahan. Kalau masyarakat dulu di pertanian pedesaan melihat strata orang itu pasti sampai sejauh mana dia menguasai sumber daya alam seperti tanah gitu. Tapi sekarang apakah itu? Jangan-jangan enggak lagi. Orang yang punya kuasa sekarang adalah siapa yang mampu menguasai jaringan. Ya, kalau lihat orang-orang yang pengaruh di dunia kan seperti Microsoft, seperti Bill Gates, dia punya jaringan yang begitu kuat, atau pengaruhnya besar. Seperti apa? Alibaba, siapa itu tokohnya terkenal? Jack Ma ya. Nah, itu kan kita itu Ya, Pak, juga Jack Ma kita lihat kan seperti itu. Gitu Haikal, kira-kira kepandangannya ya kalau kita Terima lihat. kasih, Pak. Nanti masih banyak lagi kita bisa lihat. Nah, sosiologi lah salah satu yang membantu kita untuk memahami perbedaan-perbedaan. Misalnya kita lihat dunia pertanian, apakah pertanian kita sama seperti dulu? Jangan-jangan sudah mulai berubah. Ketika saya pergi ke kota-kota besar di Indonesia, misalnya ke Surabaya, banyak anak-anak muda pakai t-shirt, pakai jeans. Ternyata dia pergi bekerja ke greenhouse. Ternyata dia bikin industri pertanian gitu kan. Dia bercocok tanam, tapi bukan di sawah lagi. Sudah menggunakan greenhouse dan sebagainya seperti pabrik. Nah itu yang coba dia bangun. Dan pertanian itu tidak lagi seperti kacamata penuh dengan kotor dan sebagainya gitu ya, tapi sudah berubah dalam dunia modern ini. Apalagi di zaman pandemi. COVID-19 kita lihat bagaimana perubahan-perubahan masyarakat perkotaan pun ikut bercocok tanam. Ya. Di Bogor itu kalau kita lihat di masa pandemi ini yang tetap berjaya itu apa? Ya itu penjual tanaman-tanaman hias itu. Ya, tetap berjaya, logistik juga tetap berjaya kalau kita lihat ya. Karena mereka berfungsi dengan benar ya, begitu tinggi frekuensi pekerjaan yang dia lakukan. Gitu kira-kira Haikal ya, dan Haikal yang dapat kita lihat dalam proses. Baik, terima kasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Ada yang lain? Izin bertanya lagi Pak. Siapa ini? Rehuel Pak. Silakan Rehuel. Ya, tadi kan ada materi tentang korupsi. Biasanya kalau untuk di SMA sendiri korupsi itu dibahasnya. Kurang kedengaran Rehuel tadi. Oh iya, apakah suara saya terdengar Pak? Coba ulangi, kurang terdengar tadi. Iya. Jadi kan biasanya untuk masalah korupsi itu dibahasnya antara di pelajaran agama atau ekonomi ya Pak, di SMA. Lantas kenapa sih korupsi itu menjadi yang wajib dibahas di mata kuliah sosiologi ini? Saya kurang kedengaran yang pertama tadi, Rehuel. Bisa diulangi lagi, mohon maaf. Oh iya, baik. Biasanya kan masalah korupsi itu kalau dibahasnya ya di pelajaran agama atau ekonomi. Lantas kenapa sih Pak korupsi ini jadi substansi yang wajib dibahas di mata kuliah sosiologi? Terima kasih. Gini, bahkan sekarang berkembang di sosiologi itu namanya sosiologi korupsi. Nah, korupsi sekarang ini kan tidak hanya dilakukan oleh individu kan. Korupsi itu pasti terkait dengan orang lain juga, karena tidak mungkin secara individu dia lakukan. Nah, korupsi itu terkait dengan diri. Maka itu kita juga mempelajari bagaimana korupsi kita kaitkan dengan organisasi, karena organisasi-organisasi yang tidak kuat dalam mengendalikan anggota-anggotanya, sehingga anggota-anggota bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan. Salah satu bentuk penyimpangan adalah korupsi, kalau kita lihat.
Selain adanya nepotisme dan sebagainya dalam satu organisasi yang terjadi. Nah, sosiologi ini menjadi menarik dalam konteks korupsi karena kita bisa menganalisis pola relasi dan sekarang ada kecenderungan istilahnya korupsi berjemaah. Rame-rame korupsi gitu kan, itu bisa dilakukan. Nah, ini coba kita lihat. Nah, kenapa kita tempatkan di organisasi? Karena organisasi adalah satu bentuk institusi kelembagaan modern ya dalam masyarakat kita. Organisasi di sinilah mulai berlangsung karena kalau kita lihat korupsi itu bisa terjadi dalam pemerintahan, dalam korporasi, itu semua berbasis pada organisasi modern. Ya, kalau kita lihat, nah disitulah kita coba tempatkan bagaimana korupsi itu kita bahas juga di dalam organisasi. Gitu Rahel, kira-kira. Ya, tentu terkait dengan agama, bagaimana mencegah dan sebagainya, oke. Tapi ini kita lihat dalam perspektif sosiologi. Kita tempatkan dia di dalam organisasi. Oke, yang lain? Pak, saya izin bertanya, Pak. Siapa ini? Yusuf, tapi mungkin materinya bukan yang disampaikan Bapak tadi. Hampir sama kayak Haikal, Pak. Jadi pertanyaan saya, tanggapan Bapak melalui kayak sudut pandang sosiologis gitu mengenai orang yang tidak percaya vaksin, Pak. Dikarenakan kayak teori-teori konspirasi masih belum jelas benarnya, tapi yang beredar di masyarakat gitu, Pak. Itu menurut Bapak, kenapa mereka bisa timbul kepercayaan seperti itu gitu, Pak? Ya, saya belum pernah juga meneliti tentang bagaimana dari perspektif sosiologi melihat vaksin ya. Tapi paling tidak bagaimana konsep-konsep sosiologi bisa kita gunakan kenapa muncul orang-orang yang tidak percaya dengan vaksin. Ya. Nah, kalau saya melihatnya begini, Hekal, ini ada kaitannya dengan terbelahnya masyarakat kita dari Pilpres. Ya kan? Ini terbelah. Jadi kalau saya tidak yakin mereka tidak percaya, ini persoalan tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan dari lawan politik yang menang, kan gitu kan? Jadi yang memerintah sekarang ada kelompok-kelompok itu kalau pada perspektif sosiologi. Tapi kalau sampai bagaimana mereka punya motivasi seperti itu belum ada kajian-kajian dilakukan. Tapi kalau saya melihat dalam lingkungan sekitar saya, orang-orang yang tidak percaya itu adalah orang-orang yang dulu terbelah memang, masa terbelah antara dulu istilahnya apa? Kampret apa? Cebong dengan apa? Cebong dengan kampret, Pak. Kampret, Pak, kalau nggak salah, Pak. Ini cebong dengan kampret ini terbelah gitu ya. Sekarang siapa yang berkuasa dan ada kelompok-kelompok ini. Sehingga tidak hanya soal vaksin, mereka juga tidak mau melaksanakan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya protokol 3M dan seterusnya itu terjadi. Tapi kan sekarang udah bergabung, Pak. Nah, bergabung kan di lapisan atas, di lapisan bawahnya lain ceritanya, Yusuf. Maka itu kita perlu lihat stratifikasi tadi, Yusuf. Jadi ada lapisan atas, menengah, dan bawah. Yang bergabung itu lapisan atasnya, tapi lapisan bawahnya belum. Kalau kita lihat, ini persoalan kita lihat. Di samping juga ada persoalan-persoalan keyakinan ya dalam beragama dan sebagainya itu juga ikut berpengaruh menurut saya. Itu Yusuf ya. Kalau kita lihat nih dalam konteks bisa kita analisis nanti menggunakan kekuasaan dan wewenang, bisa menggunakan stratifikasi, kita melihat pada lapisan. Yusuf bilang, kan atasnya udah bergabung ya, itu atasnya. Di bawahnya belum tentu. Di kita itu kan sering muncul ketidakkonsistenan antara yang di lapisan atas dengan lapisan bawah. Di atasnya sudah peluk-pelukan, di bawahnya masih bunuh-bunuhan, itu bisa terjadi itu di kita. Itu yang terjadi. Ini yang jadi telaah kita dalam sosiologi. Nah, tentu nanti telaah kita kan tidak hanya itu. Kita ingin dalam pembangunan pertanian, perdesaan, ini gimana nih kita memanfaatkan sosiologi ya dalam menganalisis perubahan-perubahan tersebut terjadi. Gitu ya, Yusuf. Nanti kita coba bahas. Nah, mudah-mudahan nanti diungkapkan saja setiap misalnya pada minggu depan kita coba bahas. Bagaimana nih kita melihat masyarakat. Ya, melihat masyarakat seperti apa. Coba kita bahas ya. Ya. Ada konsep-konsep yang kita gunakan dalam pembahasan tersebut. Silakan nanti kita bahas bersama. Yang lain? Ini dari tadi pertanyaannya hanya dari Yusuf, Rehwel, siapa lagi tadi? Yang lain belum pernah muncul nih. Ya, dari Haikal. Yang lain belum pernah muncul nih. Nah, nanti dalam kuliah berikutnya saya akan menunjuk, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Akan saya tunjuk kepada masing-masing di antara kita untuk berkomentar. Supaya Anda dapat nilai. Kalau Anda nanti nggak dapat nilai keaktifan. Berapa persen untuk keaktifan? 10% kan? Ya, keaktifan dalam kelas itu 10%. Oke, yang lain? Ada pertanyaan, komentar? Pak izin bertanya. Siapa ini?
Kevin dulu aja, Pak. Siapa? Halo? Siapa yang mau bertanya? Oke. Mungkin nanti habis ini Supriyadi ya. Kevin dulu ya, Kevin. Oke, baik, Pak. Kevin dulu, silakan Kevin. Oke, mungkin saya bertanya terlebih dahulu, Pak. Mohon maaf, izin bertanya. Nama saya Kevin Noval dari manajemen. Saya ingin bertanya perihal aplikasi ilmu sosiologi ini di bidang nanti kehidupan kita nantinya, terutama di bidang saya di ilmu ekonomi manajemen, Pak. Kira-kira seperti apa ya, Pak? Ya, sebenarnya kan kalau Anda di ilmu manajemen kan mengelola orang ya. Sumber daya alam, sumber daya orang itu dikelola. Nah, salah satu nanti kita lihat bagaimana nanti misalnya di dalam kelembagaan. Ya, bagaimana tuh mengelola. Itu tergantung pada ada sistem norma. Sistem norma itu apa? Kalau di organisasi menjadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu. Tapi kalau di negara itu namanya regulasi. Ada peraturan-peraturan perundangan. Itu yang mengatur itu. Jadi bisa nanti kita lihat Kevin, yang menggunakan aturan-aturan itu bisa kita gunakan untuk menganalisis bagaimana Anda memanage sumber daya alam atau sumber daya manusia. Kan manajemen nih kan, bagaimana pengelolaan yang Anda lakukan. Nah, dalam pengelolaan itu kan nanti bisa kita lihat ada kerjasama, tapi bisa juga ada persaingan. Di balik persaingan itu ada intrik-intrik, gitu kan. Ini kan bagaimana nih kita menganalisisnya. Sehingga bagaimana kita nanti mengidentifikasi itu untuk menempatkan bagaimana strategi kita dalam pengembangan manajemen yang akan dilakukan. Begitu Kevin, nanti bisa kita lihat. Nah, mudah-mudahan Anda setiap pokok bahasan yang kita bahas dikaitkanlah dengan bidang studi Anda, apakah dari manajemen, dari keluarga dan konsumen, dari gizi, dari ekonomi, dari agribisnis, ya dari ekonomi pertanian, sumber daya dan lingkungan, silakan kita kaitkan. Tadi siapa lagi? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya Bapak Supriyadi, Pak. Supriyadi, silakan Supriyadi. Jadi sini kan sosiologi itu membahas, tadi kan disebutkan interaksi, Pak, interaksi sosial. Nah itu tuh tadi juga ada bahasan tentang kayak penyimpangan di masyarakat gitu, Pak. Ya. Nah pandangan Bapak sebelumnya tuh tadi kan Yusuf tuh sempat bahas konspirasi gitu, Pak. Saya juga tertarik membahas konspirasi sedikit, Pak. Bagaimana pandangan Bapak tentang konspirasi penyimpangan masyarakat yang ada di Indonesia seperti konspirasi Freemansori yang ada di Indonesia, Pak? Konspirasi apa terakhir? Freemansori yang ada di Indonesia, Pak. Kurang jelas, Supriyadi. Konspirasi. Freemansori, Pak. Mansori. Oh. Nah, terus terang saya belum paham benar tuh yang Anda sebut terakhir ya. Tapi nanti bisa kita kaitkan ketika kita belajar tentang interaksi. Kan bentuk-bentuk interaksi itu ada dua, Supriyadi ya. Bisa ada yang asosiatif, ada yang disosiatif. Nanti di dalam yang disosiatif kita lihat konspirasi itu kan bisa juga dalam konteks konflik, kontravensi, apa yang terjadi itu bisa kita analisis, Supriyadi. Ya di dalam proses itu. Saya belum paham tentang yang terakhir Anda sebutkan tadi itu. Atau saya belum baca, atau saya memang tidak tahu tentang apa yang tadi Anda katakan. Nanti bisa kita bahas. Silakan nanti minggu depan coba kita angkat lagi ya Supriyadi. Dalam proses-proses ini nanti kita bahas kira-kira begitu. Oke, saya lanjutkan. Karena masih ada yang harus saya jelaskan lagi. Ya, dalam perkuliahan kita perdana pada hari ini, tadi kita sudah masuk tentang ini topik-topiknya. Ya, sekarang kita masuk pada ini metode pembelajarannya. Jadi pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau student center learning ini kita melakukan perubahan paradigma dalam pembelajaran. Semula pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa, sekarang berubah. Pengetahuan adalah hasil konstruksi, bentukan atau hasil transformasi seseorang yang belajar. Jadi kita sama-sama bisa mengkonstruksikan tentang pengetahuan. Tidak lagi dosen hanya sumber pengetahuan. Jadi sumber pengetahuan bisa dari teman-teman di kelas ini. Jadi kalau saya tidak bisa menjawab, kalau belum bisa menjawab, atau saya menjawab tidak benar, Anda bisa membetulkan, ya, memberikan jawaban-jawaban yang penting. Itu dalam sisi pengetahuan. Dari sisi belajar, belajar adalah penerimaan pengetahuan, ya pasif reseptif. Tapi sekarang belajar adalah mencari dan mengkonstruksi pengetahuan aktif dan spesifik caranya. Ya, bagaimana cara-cara spesifik itu yang kita bangun. Kemudian dari sisi mengajar, dari sisi saya, itu kan dulu menyampaikan pengetahuan, ceramah, kuliah, menjalankan sebuah instruksi yang telah dirancang. Sekarang tidak. Kita berpartisipasi dengan mahasiswa dalam membentuk pengetahuan.
dan menjalankan berbagai strategi membantu mahasiswa belajar. Maka itu coba Anda lihat, perkuliahan yang kita berikan semua dimulai dengan fenomena. Semua dimulai dengan realitas-realitas yang terjadi. Dari pokok bahasan pertama sampai terakhir. Kita mencoba membangun dalam proses belajar mengajar ini, bagaimana kita mengkonstruksikan pengetahuan, bersama-sama kita mengkonstruksikan pengetahuan, kemudian kita analisis dengan alat atau tools of analisis yang ada di dalam konsep-konsep sosiologi ketika kita menjelaskan apa itu sosiologi selama 1 semester. Itu dia. Jadi pengetahuan, proses belajar mengajarnya mengalami perubahan. Itu yang dibangun dalam student center learning. Nah, metode pembelajarannya begini. Jadi pergeseran penekanan bukan lagi bagaimana dosen mengajar dengan baik, teacher center, tapi bagaimana mahasiswa belajar dengan baik dan berkelanjutan. Jadi ada student center learning. Ya. Nah, ciri-ciri yang kita inginkan dalam pengajaran transfer, kalau dulu teaching adalah transfer of knowledge, sekarang adalah learning, method of inquiry dan discovery. Jadi kita mengkaji, ya, inquiry dan discovery, menemukan sesuatu. Hasil temuan-temuan itu dicirikan oleh student center learning. Yang pertama ini dari sisi dosen, kemudian mahasiswa dan sumber belajar. Ya, dari mahasiswa menunjukkan kinerja kreatif, baik secara kognitif, psikomotorik, afektif yang utuh. Kemudian dari dosen sebagai fasilitator dan motivator, bukan lagi hanya sebagai sumber pengetahuan, dan sumber belajar itu multidimensi, bisa datang dari mana-mana. Dan dalam dosen dan mahasiswa terjadi interaksi. Dalam interaksi ini menitikberatkan pada metode of inquiry dan discovery tadi. Tetapi dosen dan sumber belajar ini dalam lingkaran ini dibangunlah lingkungan belajar yang terancang dan kontekstual. Supaya terukur sehingga kita juga bisa menganalisis, menilai, dan mengakses bagaimana yang Anda peroleh dalam proses belajar mengajar itu. Nah, ini implementasi student center learning dalam mata sosiologi, ya, ada tugas terstruktur. Di dalam tugas terstruktur itu merupakan tugas kelompok secara berkala masing-masing 2 kali periode UTS dan 2 kali periode UAS. Apa tujuannya tugas terstruktur? Adalah melatih Anda untuk memahami teknis ujian via KOS dan materi perkuliahan serta untuk mengetahui mengevaluasi kemampuan mahasiswa. Jadi materi dirancang untuk memenuhi tuntutan atas pembelajaran HOTS, High Order Thinking and Solusi, ya, memenuhi usaha kompetensi tertentu, keterampilan dan pembelajaran abad 21. Apa saja cirinya? Berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komotif, dan ada tugas-tugas terstruktur yang menekankan pada aspek knowledge, terampil, dan psikomotorik, sehingga dapat memperkuat aspek afektif Anda, sehingga mampu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan memiliki leadership, ya, kepemimpinan. Itu yang kita inginkan. Jadi disinilah proses dialogis kita bangun, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Ini kita inginkan. Nah, tugas terstruktur ini diberikan tadi ada 4 kali. Kemudian format tugasnya nanti Anda bisa baca di sini bagaimana menjawab 3 pertanyaan sampai pada kelompok panelis dan pembahas ditunjuk oleh dosen dalam setiap kita diskusi. Ini yang akan kita lakukan dalam tugas terstruktur. Kemudian kuis. Kuis diselenggarakan dengan fasilitas course, dengan desain yang memungkinkan mahasiswa menggunakan strategi berpikir cepat dan tepat. Hal ini mendorong mahasiswa mempersiapkan diri dan belajar lebih sistematis dan bekerja mandiri dan jujur. Syaratnya gini, kalau Anda serius dalam kuis, sebenarnya ketika ujian tuh Anda tidak perlu belajar lagi lah. Sudah kuat itu. Dengan kuis itu Anda bisa belajar secara berkala, masing-masing 2 kali periode UTS dan UAS, sehingga Anda berlatih memahami teknis ujian via KOS. Materi dirancang memenuhi tuntutan atas pembelajaran high order thinking dan solusinya, memenuhi unsur kompetensi, keterampilan, dan pembelajaran berpikir kritis, dan seterusnya. Itu kuis. Jadi ada tugas tadi, ya, ada tugas terstruktur, ya, yang kita bangun. Kemudian ada kuis, itu yang kita coba bangun dalam proses belajar ini. Nah, kuis tadi sudah dikatakan, nah ini poin-poinnya. Kuis diberikan 4 kali dalam 1 semester. Kuis dilaksanakan sesuai jadwal, jenis pertanyaan versi HOTS, bacaan pendek, 1 paragraf sampai 1-3 pertanyaan. Materi yang ditanyakan berasal dari pokok bahasan yang sudah diberikan. Jumlah soal setiap kuis yang diadakan bervariasi antara 5-10 soal, ada di KOS IPB. Soal kuis akan berbeda untuk setiap kelas perkuliahan. Waktu pengerjaan mulai pukul 19.30 sampai 21. Jadi setiap malam hari. Dalam rentang waktu pengerjaan mahasiswa dapat mengerjakan soal maksimal 3 kali.
Nilai kuis akan terkoreksi langsung dengan melalui sistem IPB Course. Jadi nggak ada lagi peran manusia di sini. Tinggal kita saja yang akan nanti mengerjakan, Anda mengerjakan kuis dan itu masuk dalam nilai. Ini materi kuliah dan kuis ya, nanti akan kita sampaikan dalam bentuk diakses secara online oleh dalam IPB Course. Cara mengaksesnya Anda bisa mulai dengan login dengan user dan password yang Anda miliki. Pilih kategori Human Ecology, Communication and Community Development sampai undergraduate program. Pilih mata kuliah KPM 131 Sosiologi, kemudian Anda bisa dengan sistem LMS melaksanakan kuis-kuis seperti disampaikan dalam IPB Course. Ya, ini yang dapat Anda lakukan ya untuk meningkatkan. Nah, ini buku rujukan. Setiap pokok bahasan kita siapkan, ya buku-buku rujukannya, ya pustaka-pustakaan kita siapkan. Sampai sejauh tertentu kalau Anda perlukan nanti kita siapkan sehingga ini bisa digunakan sebagai bahan bacaan Anda. Nah, masalahnya generasi milenial suka baca atau suka dengar atau suka nonton. Ini dia jadi persoalan. Paling tidak ini materi-materi untuk pustaka kontrak perkuliahan, pustaka pokok bahasan pertama ada 8, pokok bahasan kedua itu ada 6, pokok bahasan ketiga ada 9, pokok bahasan keempat itu ada 7. Ya, pokok bahasan kelima itu ada 4 ya, literatur. Pokok bahasan ke-6 itu ada 8 literatur. Pokok bahasan ke-7 itu ada 7 literatur. Pokok bahasan ke-8 ada 6 literatur. Pokok bahasan 9 ada 3. Pokok bahasan 10 ada 3 literatur. Pokok bahasan 11 ada 4. Pokok bahasan 12 tentang gender ada 7. Sampai pokok bahasan terakhir itu ada 4 pokok bahasan. Tapi kalau ditotalkan bukan angka-angka itu dijumlahkan karena ada beberapa juga dari beberapa literatur digunakan untuk beberapa pokok bahasan. Ya, jadi buku rujukan dari pokok bahasan 1 sampai 5, 6 sampai 13. Ini ketentuan perkuliahan ya. Jadi mata kuliah sosiologi ini 2 SKS, 2 jam kuliah tatap muka atau online. Dilakukan dengan durasi waktu 2 kali 50 menit, 100 menit. Jadi setiap kali kuliah kita 10.40 sudah selesai. Sebelum perkuliahan, mata kuliah siswa menggunakan media online berupa course IPB. Di situ ada banyak sumber-sumber pengetahuan yang kami sampaikan, mulai dari pokok bahasan, video singkat, PPT, apakah tidak bernarasi atau bernarasi, dan bacaan kasus fenomena sosial aktual yang kita sampaikan. Pada saat perkuliahan, kuliah dirancang 100 menit. Ada penampilan penyampaian social fact fenomena, itu selalu ada. Coba Anda lihat tadi. Walaupun judulnya beda-beda. Kemudian itu yang pertama, ada fenomena kita gambarkan. Nah, nanti Anda mengkonstruksikan, Anda memberikan masukan-masukan. Ada fenomena-fenomena lainnya, itu memperkaya fenomena. Kedua, penyampaian konsep. Ini yang disampaikan oleh dosen, memfasilitasi ada konsep-konsep. Kemudian yang ketiga kita diskusi, bagaimana merefleksikan, menjawab tantangan dan memberikan solusi. Jadi interaksi antara dosen dan pengajar dengan peserta didik menjadi sangat penting di sini. Jadi dalam setiap kali kuliah nanti kita mulai dengan social fact ya, fenomena fakta sosial, kemudian kita pecahkan dengan ini ada konsep dan teori-teorinya dan bagaimana kita diskusikan untuk memecahkan persoalan tersebut. Itu perkuliahan. Ini tata tertib perkuliahan. Bisa Anda baca tidak jauh berbeda dengan perkuliahan-perkuliahan pada semester 1 dan mata kuliah yang lain, ya, tidak jauh berbeda ini. Nanti Anda bisa baca. Kemudian ini tata tertib UTS dan UAS, ya, selama perkuliahan, dan untuk UTS itu paling tidak Anda harus boleh 3 kali tidak masuk selama selama satu semester. Tapi untuk untuk mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti UAS adalah mahasiswa yang hadir minimal 11 kali pertemuan kuliah dalam satu semester. Jadi Anda boleh tidak masuk 3 kali, ya. Tapi ketidakmasukin itu juga harus dengan pemberitahuan. Ya. Mahasiswa peserta ujian wajib melakukan self enrollment pada setiap mata kuliah di course IPB minimal 1 hari sebelum pelaksanaan UTS UAS. Nah, seterusnya sampai pada bagaimana nanti pemeriksaan kebenaran nilai dan sebagainya. Kasus-kasus semester yang lalu yang banyak terjadi adalah ketika ujian mengalami kendala teknis, sinyal jelek dan sebagainya. Ini yang kita komunikasikan. Peran komti, ketua kelas dengan dosen seperti saya ini menjadi penting ya. Nanti ketika Anda menghadapi kendala-kendala dalam ujian. Oke, ini pelanggaran dan sanksi, bentuk pelanggaran dan sanksinya. Saya perlu bacakan ini. Bentuk pelanggaran: pemalsuan surat izin tidak masuk kuliah online, nilai E tanpa ujian perbaikan. Ya.
tidak diperkenankan mengikuti kuliah semester yang berlangsung. Menitipkan dan dititipkan pengisian daftar hadir tertulis kuliah. Ya sekarang kan ini kan masing-masing sudah menggunakan aplikasi ya. Ini juga kalau dilanggar nilainya E, mencontek dan saling mencontek nilainya 0 tanpa ujian perbaikan dan tidak berkenangan mengikuti kuliah semester berlangsung. Kemudian melakukan plagiat dalam penulisan jawaban tugas mingguan atau tugas terstruktur nilai E tanpa ujian perbaikan. Jadi berat nih nilainya. Ya. Ini pengelola mata kuliah, koordinatornya Pak Murdianto, administrasi pendidikannya Ibu Anggra. Silakan Anda nanti bisa berhubungan dengan nomor HP seperti ini, Anda bisa menghubungi. Kalau nomor HP saya, Anda bisa menghubungi nomor HP saya itu 0812, bisa dicatat. 0812 187. Saya ulangi, 0812 187 5654. Ya, seandainya Anda mau menghubungi saya atau bertanya, silakan. Nanti kita bahas di dalam pertemuan seperti itu. Oke, itu perkuliahan kita selama 1 semester. Ya, mudah-mudahan Anda dapat memahami dengan baik apa yang akan kita lakukan selama 1 semester. Saya nggak tahu nih, karena kita terlambat 1, baru diganti tanggal 29 ya. Kalau saya tawarkan dalam minggu depan ada 2 kali kuliah selain hari Jumat, hari apa yang bisa ya, rekan-rekan? Komti? Untuk sosiologi, kayaknya cukup hari Jumat ya Pak? Kan Jumat. Kan kita kan punya, minggu lalu kan kita tidak kuliah kan karena libur. Hari penggantinya tanggal 29. Kelamaan menurut saya itu. Kalau bisa kita ganti lebih cepat, lebih baik. Pertanyaannya kepada Hara dan Haikal, coba Anda diskusikan dengan teman-teman sekelas ini, kira-kira kapan penggantinya bisa. Malam saya juga bisa kalau Anda bersedia. Malam juga bisa kita lakukan kalau Anda bersedia. Baik Sekarang, Pak, nanti saya akan diskusikan bersama teman-teman Pak. Raden, nanti Haikal coba diskusikan ya teman-teman ya, nanti disampaikan pada saya kira-kira kapan penggantinya. Kalau besok ada kuliah nggak? Masih ada kuliah nggak Anda? Untuk besok tidak ada perkuliahan Pak, namun saya tidak bisa memastikan kalau dari rekan-rekan takutnya ada agenda lain Pak. Ya Pak. Besok ada SG Pak. Bagusnya coba Haikal diskusi dengan teman-teman dulu ya. Besok ada SG PAI Pak. Oh gitu. Ada kegiatan lain ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, jangan besok lah, kita cari waktu lain. Tapi Jumat depan tetap kuliah seperti biasa menurut saya. Supaya kita lebih bisa mengejar, supaya tanggal 29 itu kita udah beres lah gitu ya, dengan 1 kali kuliah, tidak 2 kali kuliah. Ada pertanyaan, rekan-rekan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada Bapak dari Audrey. Audrey, silakan Audrey. Audrey Ini mengenai di mana nih Audrey? Audrey posisi saya di mana? Sekarang lagi di Jember Pak, Jawa Timur. Jawa Timur juga ya Jember. Jembernya di mana nih Audrey? Di kotanya Pak, di kampus. Oh di kampus. Di mana Audrey? Pak. Jadi mengenai perkuliahan Pak, semisal di suatu hari tidak bisa hadir di perkuliahan. Nah, apakah kami bisa ikut di kelas lain atau bagaimana, Pak? Oke ya. Nanti saya cek dulu ya. Karena tampaknya dalam pengaturan kita tidak dilakukan itu ya. Baik, Bapak. Nanti Audrey ya, tolong nanti Anda bisa ingatkan saya di WA group gitu ya. Nanti saya tanyakan apa. Baik, Bapak. Masalahnya kalau daftar hadir kan daftar hadir pada waktu itu kan, bukan pada waktu kuliah yang kita dari Jumat. Nah, masalahnya tidak itu jadi persoalan. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Yang lain? Sudah jelaskah apa yang saya sampaikan selama 1 semester ini? Jadi mahasiswa di kelas ini ada dari FEMA, dari FEM, Sekolah Bisnis ya. Dari fakultas lain ada? Pak, dari FEM-SB dan FEMA, Pak. Dari mana? Dari Fakultas Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekologi Manusia, dan Sekolah Bisnis, Pak. Hanya 3 ya itu ya? 3. Iya, Pak. Ya. Oke, rekan-rekan ada yang lain pertanyaannya, komentarnya terhadap perkuliahan kita? Ini sebagai kuliah perdana. Jadi binatang apa yang mau kita pelajari ini, saya baru jelaskan gitu ya. Mudah-mudahan selama 1 semester kita berjalan dengan baik ya, sehingga
nilai Anda itu tidak jauh dari A dan AB lah gitu. Mudah-mudahan itu bisa kita capai selama 1 semester ini. Maaf Bapak, izin bertanya Pak. Rorifi. Silakan. Iya Pak. Ya, silakan. Mengenai materi pertemuan 12 Pak tentang gender, kesetaraan, dan inklusi sosial. Nah, kita mengenal adanya istilah SJW atau Social Justice Warrior. Itu orang-orang yang memperjuangkan sikap adil atau sama rata, Pak. Nah, itu tuh kan merupakan suatu tindakan yang mulia ya, Pak, dahulunya. Tapi seiring perkembangan zaman, sekarang saya melihat SJW itu menjadi satu konotasi yang negatif, Pak. Mengapa demikian, Pak? Nah, gini, sosiologi tidak berhak menilai itu negatif atau tidak. Ya, no, sosiologi hanya menggambarkan realitasnya saja. Soal itu Anda mengatakan apakah itu bernilai positif atau negatif, itu ada ilmu-ilmu lain nanti, yang ilmu agama, etika, dan sebagainya. Nah, kita hanya menggambarkan realitas. Paling tidak sosiologi harus menjelaskan mengapa itu terjadi dan bagaimana dampaknya ke dalam kehidupan masyarakat. Soal baik, buruk, nilai jelek dan bagus itu bukan ranahnya sosiologi untuk menjawab itu. Begitu ya, Rory ya? Halo, Rory. Baik, Pak. Oke, nanti Anda bisa diskusikan Iya, itu Pak. dalam mata kuliah yang lain yang menjawab soal memberikan etika, nilai baik atau buruk, jelek atau tidak. Silakan. Yang lain, silakan rekan-rekan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Haikal, jumlah kelas kita ini kan ada berapa nih? 102, Pak. 102. Ini berarti ada sekitar 4-5 orang belum masuk nih ya. Ini kita ada 99. Dikurangi saya sama Iya, Pak. host itu 97. Karena kebetulan musim hujan juga, Pak. Jadi dari rekan-rekan kami mungkin ada yang berkendala, Pak. Oke. Termasuk saya. Oh, Anda udah bisa ngisi presensi belum? Belum Sebentar, ya? Pak. Belum, Pak. Kalau belum, saya isi dulu sambil kita lihat sama-sama ya. Saya coba isi. Oh iya, belum nih. Saya isi dulu ya. Oke, sudah saya isi. Silakan Anda mengisi presensi. Baik, terima kasih, Pak. Sudah bisa ngisi presensi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, karena waktunya sudah pukul 10.40, kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Bagi rekan-rekan yang di Indonesia Timur cuman rehwel ya. Mungkin yang mau sholat Jumat udah sholat Jumat di sana ya mungkin ya. Udah mulai ini jam 11, sana udah jam 12 kali ya. Udah mulai sholat Jumat. Baik, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Tetap menjaga protokol kesehatan. Insya Allah hari Jumat depan kita masuk pada pokok bahasan yang pertama. Saya minta pada Haikal ada gambaran bagaimana kuliah pengganti yang kita lakukan. Saya sih bersedia saja kalau kita kuliahnya pada malam hari. Mungkin pukul 8 sampai pukul 9.40 malam gitu ya bisa kita lakukan. Terima kasih banyak. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.